القرآن. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur atau dengan orang-orang yang benar. Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Nabi kita mengatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, alaikum bis-sidq, hendaklah kalian selalu dalam keadaan jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membimbing menuju sorga. Wa ma yazalul abdu atau wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, seorang laki-laki selalu dalam keadaan jujur dan bekerja keras untuk selalu dalam keadaan jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga Allah menulisnya sebagai orang yang sangat jujur. Wa iyyakum wal kadhib, hindarilah al-kadhib, berdusta. Fa innal kadhiba, karena kadhib, dusta itu, yahdi ilal fujur, membawa kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan durhaka itu akan membimbing, membawa menuju neraka. Wa innar rajula la yakdzib, sungguh seorang laki-laki berdusta. Wa yataharras kadhib, dan terus berupaya untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga Allah menulisnya sebagai seorang yang sangat pendusta. Bapak Ibu yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pagi ini Allah mengembalikan roh kita, Allah menghidupkan kita, menyehatkan kita, memudahkan urusan kita untuk sampai di rumahnya. Semoga Allah terima ketaatan kita dan Dia lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik kita dalam segala kebaikan, teladan dalam segala ketaatan. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti petunjuk dan bimbingannya, dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini tema kita tentang salah satu sifat mulia, sifat yang hanya ada pada orang-orang yang hatinya bersih, hanya ada pada orang-orang beriman yang tulus, tentang as-sidqa, tentang kejujuran. Kejujuran yang menjadi sangat berharga, bahkan menjadi modal utama dalam hidup di muka bumi. Dan itu juga menjadi karakter dan watak asli para nabi sebelum dilantik menjadi nabi. Itulah dia as-sidqa, menyelaraskan antara yang tampak dan yang tersembunyi, yang diperlihatkan di hadapan manusia atau yang disembunyikan, dengan tidak melakukan kedustaan antara hati, perkataan, dan juga perbuatan seseorang. Dia sangat berharga di muka bumi dalam membangun hubungan dengan siapapun. Dia sangat berharga di langit karena dia bagian dari, seperti yang Allah katakan, wala tukhzini yawma yub'atsun, jangan engkau hinakan aku di hari berbangkit,
yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak banyak membantu, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Di antaranya adalah as-sidqa, kejujuran. Para nabi dan rasul-rasul pilihan Allah, sebelum mereka menjadi nabi dan diutus kepada umat manusia, mereka bukanlah para pendusta. Jauh sebelum jadi nabi dan rasul, mereka sudah terkenal sebagai sosok yang jujur, sosok yang lurus. Ketika bicara tentang Nabiullah Ibrahim, Allah mengatakan wadhkur fil kitab Ibrahim, ingatlah, sebutkan kepada mereka di dalam kitab ini ada kisah tentang Ibrahim. Siapa dia? Innahu kana siddiqa, dia adalah sosok yang jujur. Baru kata Allah nabiyya, siddiqan nabiyya, dia punya sifat karakter yang jujur. Baru kata Allah, dan dia juga seorang nabi. Dia bukanlah nabi yang jujur, lafaznya bukan begitu, tapi dia adalah jujur lebih dulu, baru kemudian menjadi nabi. Wadhkur fil kitab Ismail, sebutkan, ceritakan kepada mereka tentang sesuatu dalam kitab Al-Quran ini, tentang Nabiullah Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di, kata Allah, dia sungguh seorang laki-laki yang jujur dalam berjanji. Baru wa kana nabiyyan, dia disebut kemudian setelah disebutkan oleh Allah dia adalah seorang yang jujur, baru wa kana rasulan nabiyya, baru dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Allah mendahulukan karakternya sebelum jabatannya. Allah menyebutkan tentang watak aslinya sebelum Allah menyebutkan tentang kedudukannya sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Begitupun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dilantik dari nabi itu ketika sudah 40 tahun usianya, dan sudah sangat banyak berkenalan, berinteraksi dengan umat manusia, dengan kawan, dengan lawan, dengan orang-orang sekitar. Ketika beliau sebutkan, maukah kalian aku kasih tahu bahwa di belakang bukit Safa ini ada begitu banyak pasukan yang ingin mengalahkan kalian? Dan orang-orang kafir mengatakan, ma jarabna bika kadhiba, kami tidak pernah punya pengalaman engkau mendustai kami selama ini. Jadi berinteraksi, bergaul, berbisnis, bahkan Nabi selama 40 tahun itu orang tak pernah mengenal dia sebagai sosok yang pernah berdusta. Ma jarabna bika kadhiba, kami tidak pernah punya pengalaman engkau khianati, engkau dustai. Baik dengan orang-orang kafir, bahkan dengan orang-orang dekatnya yang beriman ataupun tidak. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika datang beliau alaihi salatu wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj, dan peristiwa yang luar biasa itu terjadi hanya dalam satu malam, jarak ribuan kilo, lalu sampai ke langit, lalu sampai ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian turun lagi. Kata orang-orang kafir, mustahil itu terjadi. Mana mungkin? Apa buktinya? Tapi ketika sampai berita itu kepada orang-orang seperti Abu Bakar, bahkan orang-orang kafir itu datang langsung menghadap Abu Bakar agar Abu Bakar tidak percaya dengan yang dilakukan oleh Nabi. Beliau katakan, in kana qad qalahu Muhammadun faqad sadaq, kalau beliau betul mengatakan peristiwa itu seperti yang beliau katakan,
tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, faqad sadaq, pasti beritanya begitu. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam oleh orang-orang kafir tidak disebut sebagai sosok pendusta. Dia disebut sebagai tukang sihir. Dia disebut sebagai apa? Penyair. Dia disebut sebagai orang gila. Enggak ada orang menyebut, disepakati Nabi itu sebagai orang yang pendusta. Sehingga mereka kemudian bingung, apa label yang kita mestikan kepada Nabi dengan apa yang telah beliau lakukan. Maka tidaklah beliau ini seperti penyair, tidaklah orang gila, tidaklah dengan menceritakan tentang dongeng-dongeng masa lalu. Lalu mereka katakan ini adalah sahir, seorang penyihir. Karena di antara peran sihir itu adalah memisahkan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu tentang sihir. Di antara bahayanya, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara suami dengan istrinya. Betapa banyak suami pada ujungnya berpisah dengan istrinya, atau istri berpisah dengan suaminya. Karena ada istri yang beriman, suami tidak. Ada suami yang beriman, istri tidak. Akhirnya mereka berpisah. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini adalah akhlak utama manusia yang tidak dimiliki kecuali orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya tulus. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, setelah ada perintah kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah, perintah berikutnya, hendaklah kalian selalu mempersamai orang-orang yang jujur. Selalu bersama orang-orang yang jujur itu. Kenapa dibutuhkan komunitas orang-orang yang jujur? Setelah kita beriman, diperintahkan bertakwa, lalu membersamai orang-orang beriman. Karena Nabi katakan dalam hadis yang tadi disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, alaikum bisidqi, bertindak dan bersikap serta berkata jujurlah, karena jujur akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga. Seseorang terus berupaya untuk jujur sampai nanti Allah tuliskan, Allah tetapkan sebagai siddiqah. Dan hindarilah menjadi orang yang berdusta. Dusta itu lahir karena ada hati yang berpenyakit. Dia lahir karena ada orang yang pengecut. Dia lahir karena ada orang yang curang. Karena dusta tidak dilakukan kecuali karena ada orang yang ingin mendapatkan manfaat dari dustanya, atau ada orang yang ingin menghindarkan sesuatu bahaya, mudarat dari dustanya itu. Maka kalau bukan karena ada manfaat yang dia ingin dapatkan, atau ada bahaya yang akan dia hindarkan, maka orang tidak pernah mau berdusta. Kenapa begitu? Fa inna sidqa tuma'ninatun. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, berkata, bertindak dan bersikap jujurlah, fa inna sidqa tuma'ninah. Karena jujur itu sama dengan ketenangan. Nabi tidak katakan jujur itu mengantarkan kepada ketenangan, tapi kata Nabi, jujur itu sama dengan ketenangan. Karena orang-orang yang jujur itu enggak punya beban, sehingga dia enggak perlu cemas, enggak perlu khawatir. Tapi ketika ada orang yang berdusta karena dia ingin sesuatu manfaat atau menghindarkan suatu bahaya, maka dia pasti gelisah. Karena dia bagian dari dosa. Setiap dosa itu melahirkan kecemasan. Setiap kebaikan melahirkan ketenteraman. Itu
Itulah kenapa Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Apa itu dosa? Dosa itu sesuatu yang menggores-gores di dalam dada. Karena dia menggores-gores, akhirnya orang tidak tenang. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kamu benci kalau ada orang tahu bahwa kamu berdusta. Maka dia gelisah, dia cemas dan dia khawatir. Kalau dosa begitu, maka kebalikannya adalah albir. Fa inna albirra, kebaikan itu menenteramkan, menenangkan. Makanya seberat apapun peluang seseorang akan kehilangan manfaat, atau seberat apapun seseorang akan mendapatkan mudarat, tapi ketika dia jujur, maka dia pasti mendapatkan kebaikan. Fa inna sidqa tuma'nina, karena jujur itu menenteramkan. Dalam hal apa kita harus jujur? Jujur dalam 4 hal. Pertama, jujur dalam ucapan, termasuk dalam tulisan, dalam huruf demi huruf, kata demi kata. Karena zaman sekarang bukan sekedar bicara, tapi bisa menulis. Dan tidaklah mudah untuk berkata jujur bagi orang-orang yang sudah biasa berdusta. Karena dia mesti perhatikan 3 hal. Seseorang akan berupaya untuk jujur kalau dia perhatikan 3 hal. Karena dia akan memindahkan informasi. Dia akan menyampaikan informasi yang dia kenal, yang dia dengar, yang dia baca. Maka lidahnya kemudian sangat menentukan dengan 3 hal ini. Kalau dia tidak menjaga 3 hal ini, maka dia terancam. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kita ini akan dihisab, dihukum karena apa yang kita katakan dengan lidah kita?" "Sakulatka ummuka ya Mu'az." Malang sekali nasib ibumu kalau kamu itu hilang, wahai Mu'az. Kenapa memangnya? Kata Nabi, tidakkah seseorang kelak disungkurkan dengan wajahnya di neraka illa hasaidu alsinatihim, melainkan adalah karena panen dari lidahnya, hasil dari kata-katanya. Karena itulah seseorang nanti disungkurkan di neraka karena tidak menjaga kata-katanya. Agar tidak tersangkut dengan urusan ini pada hari kiamat, seseorang yang ingin jujur dengan lidahnya, pastikan 3 hal berikut. Yang pertama, pastikan apakah informasi yang kita dapat itu bersumber dari orang yang benar atau orang yang salah. Dia lahir dari orang yang baik atau orang yang jelek, dari orang yang adil atau dari orang fasik. Sehingga Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika kamu wahai orang beriman mendapatkan informasi dari orang yang fasik, solat ke masjid tidak ketemu, kata-katanya kotor, sering berbuat curang, tidak jujur dalam bersikap, pastikan sumber informasi ini orang benar, orang baik, atau sebaliknya orang fasik, orang jahat, orang yang tidak dekat dengan Allah. Fatabayyanu, pastikan dulu orangnya. Andai orangnya baik, pastikan. Apalagi orangnya ini fasik. Jangan sampai antusibu qauman bijahalah, gara-gara kata-kata yang kamu dengar ternyata bersumber dari orang yang fasik
Akhirnya kemudian kata-kata yang bersumber dari orang yang tidak benar ini kamu pindahkan kepada orang lain. Antusibu qauman bijahalah, berakibat buruk pada orang atau pada kabilah atau pada umat tertentu. Antusibu qauman bijahalatin, sehingga pada akhirnya kamu menjadi orang yang menyesal. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Karena sudah tersebar, akhirnya harus minta maaf di depan publik atas kesalahan, atas kekeliruan. Kenapa? Karena setiap kata itu nanti dihitung. Setiap kata. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu halaman, tidak satu baris, bahkan satu kata, satu kalimat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kata pun yang keluar dari mulut kita ini melainkan dia dicatat oleh raqib dan atid. Nah, agar kita terus berupaya untuk jujur, agar nanti Allah tuliskan sebagai seorang yang sangat jujur, dengan lidah kita pastikan sumber berita. Yang kedua, pastikan kita menghindarkan dugaan-dugaan. Zon, betul enggak begini ya? Kira-kirakah atau pasti? Kalau pasti, itu beritanya valid. Kalau dugaan-dugaan, itu namanya zon. Yang dilarang oleh Nabi untuk kita itu punya praduga-praduga. Dia baru dugaan lalu sudah kita sebarkan. Dia baru kira-kira lalu kita kemudian sampaikan. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, iyyakum wadh-dhann, iyyakum wadh-dhann, jauhilah oleh kalian dugaan-dugaan itu, kira-kira, ya, kirologi, kira-kira, dugaan-dugaan. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena dugaan-dugaan itu adalah ucapan yang paling dusta. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, jangan banyak betul duga-menduga. Karena inna ba'da dhanni ithmun, sebagian dugaan itu justru dosa. Wala tajassasu, jangan juga kemudian lakukan tajassus, intai mengintai. Karena kita enggak diberi tugas untuk intai mengintai, itu tugas pihak penegak hukum. Intai mengintai, kita enggak. Tajassus, ya, intai mengintai, pekerjaan intel itu. Kita enggak, itu pekerjaan. Jadi yang kedua, agar kita terhindar dari kata-kata yang tidak jujur, kita hindarkan semaksimal mungkin untuk duga-menduga. Jadi tidak menambah, tidak pula mengurangi. Nah, yang ketiga, pastikan tidak semua yang kita tahu, tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita dapatkan informasinya untuk patut disampaikan. Ya, kita tahu, kita dengar, valid sekali beritanya, bahkan kita saksinya. Kalau tidak ada keperluan untuk menyampaikannya, belum tentu baik untuk disampaikan. Karena begitu banyak hal, fakta memang, kalau kita hanya kita yang tahu dan orang yang berkepentingan yang tahu, masalah bisa dilokalisir. Tapi kalau kita kemudian tahu, lalu kita sebarkan ke publik, penyelesaiannya menjadi sangat rumit. Maka Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, cukuplah seseorang itu akan menjadi pendusta kalau dia menyampaikan setiap yang dia dengar, kalau dia menyampaikan setiap yang dia tahu.
Maka Bapak Ibu yang mulia, tidak mudah untuk kemudian mengontrol kata-kata ini. Tidak mudah untuk menjadikan lisan kita ini menjadi lisan yang jujur, kecuali berpedoman ketiga hal itu. Pastikan sumber beritanya, ini orangnya baik, ini orangnya menjaga diri, ini orangnya menjaga agama, atau wal'iyadzubillah yang Allah sebut sebagai orang yang fasik. Fasik itu artinya orang berdosa. Dia solat aja enggak, itu informasi dari dia, kita yakini. Kalau dia perempuan berhijab saja enggak, lalu informasi dia kemudian kita yakini. Dengan orang tuanya tidak bersahabat, lalu kemudian informasi dari dia kita ambil mentah-mentah. Jadi yang pertama, pastikan sumber informasinya. Yang kedua, pastikan kita tidak menduga-duga. Jadi enggak perlu menambah, enggak perlu mengurangi. Dan yang ketiga, pastikan tidak semua yang kita kenal, tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita tahu patut untuk disampaikan. Yang kedua, jujur dengan hati kita sendiri. Dalam beramal, ya beramallah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak jujur dengan amalnya, atau tidak jujur dengan hatinya, maka itu membuat amal menjadi sia-sia. InsyaAllah Nabi kita cerita tentang ada 3 oknum yang telah melakukan amal-amal luar biasa, yang lidahnya berkata A tapi hatinya berkata B. Tidak sinkron antara ucapannya, antara perbuatannya dengan yang ada dalam hati sanubarinya. 3 orang yang sudah beramal luar biasa ini, mestinya kalau niatnya itu jujur, dia berhak mendapatkan sorga tertinggi. Tapi ketika tidak jujur dengan niatnya, berujung pada siksaan di neraka. Siapa 3 orang ini? 3 oknum ini. Orang yang berjihad, orang yang belajar bertahun-tahun mencari ilmu, dan orang yang berkontribusi, bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf dengan harta yang sangat banyak, tapi 3 orang ini ternyata tidak jujur dengan hatinya. Maka pada hari kiamat, pada saat ketika hukum itu mutlak milik Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin, Allah pada saat itu adalah satu-satunya hakim yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dibayar, tidak menambah hukuman, tidak mengurangi hukuman. Dialah hakim yang maha adil. Pada saat itu Allah yang saat sekarang ini ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, yang maha tahu dengan rahasia hati seseorang, pada saat itu nanti Allah buka. Maka di pengadilan Allah, Allah adililah seorang mujahid ini. Ya fulan, apa yang kamu lakukan dengan jihadmu? Jihad itu bukan urusan yang sepele. Itu pengorbanannya sangat berat. Dia berpisah dengan anaknya, dengan istrinya, dengan harta bendanya, dengan karib kerabatnya. Dia tinggalkan hal-hal yang menyenangkan dirinya dan pergi ke medan tempur itu tuh bukan pergi istirahat, bukan pergi bermain, bukan pergi bergembira, bersukacita, tapi berlelah-lelah, berkeringat, bermandikan darah, bahkan sampai mati. Orang ini kemudian mati dalam keadaan berperang. Tapi Allah kemudian bertanya, ya fulan, apa sih yang kamu lakukan dengan jihadmu? Ya, saya berjihad karena ingin menegakkan agama Allah, membelanya, meninggikannya, memuliakannya. Allah hari ini enggak tahu siapa berbuat apa, bermaksud apa, enggak ada yang tahu. Tapi Allah sangat tahu apa yang disembunyikan oleh dada manusia.
Kata Allah, kadzabta, bohong kamu itu. Bukankah dulu kamu pergi berperang? Aku tahu, kata Allah, semangat dan motivasi kamu berangkat berperang itu lituqalu annaka jari, agar orang menyebut bahwa kamu sosok yang pemberani. Wah, ini jagoan ini pemberani ini. Kalau dia pergi berperang pasti menang. Itu motivasi awal yang pergi berperang. Waqad qila, ya sudah, kamu sudah dapatkan hal itu di dunia. Sianu menyebut Sianu itu pemberani. Orang ini menyebut orang itu luar biasa. Orang lain menyebut ini sosok yang tak terkalahkan. Orang lain menyebut ini jagoan. Waqad qila, kamu sudah mendapatkan semua itu di muka bumi. Al-an, hari ini, kata Allah, pergilah kamu ke neraka. Wal'iyadu billah. Tidak jujur dengan niatnya. Begitupun orang yang kemudian belajar, mencari ilmu. Gak cukup setahun, gak cukup 2 tahun, bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun belajar, ingin menambah ilmunya. Tapi ternyata Allah yang Maha tahu dengan niat seseorang. Dia belajar, pergi mencari ilmu itu agar disebut sebagai ilmuwan, orang alim, pakar. Ini orang hebat. Kata Allah, waqad qila, kamu sudah mendapatkan semua itu di dunia. Sudah. Al-ana idhab ila nar, sekarang pergilah. Wal'iyadu billah, ke neraka. Begitupun dengan orang yang berkontribusi terhadap agama secara finansial. Tidak ada proyek-proyek kebaikan dalam Islam kecuali dia terlibat. Ini dia ikut. Amal sosial ini dia ikut. Berjuang dalam urusan ini secara material dia terlibat. Kalaulah dia ikhlas dengan amalnya, Masya Allah, dia berhak mendapatkan surga tertinggi di sisi Allah. Tapi karena kotor niatnya, motivasi awalnya bukanlah karena ikhlas karena Allah, tapi lituqal annaka sahi, agar disebutkan kamu itu dulu motivasi awalnya agar disebut sebagai seorang yang dermawan. Waqad qila, ini orang pemurah, ini suka menolong, ini donasinya luar biasa, ini dermawannya luar biasa. Kata Allah, al-ana idhab ila nar, sekarang pergilah ke neraka. Wal'iyadu billah. Begitu pentingnya jujur dengan niat kita, maka pastikan beramal motivasinya li'i'la'i kalimatillah atau ibtigha'i wajhillah, mencari wajah Allah, berharap keridhaan Allah. Yang ketiga, jujur dalam apa? Jujur dalam beramal. Karena ada orang yang tidak jujur dalam beramal. Ketika beramal bersama-sama, Masya Allah, khusyuknya luar biasa. Tapi ketika beramal sendirian, dia enggak khusyuk. Makanya Abu Hurairah berkata kepada para sahabat, bermohonlah kalian kepada Allah agar dihindarkan dari khusyuk nifaq. Apa maknanya khusyuk nifaq? Khusyuk nifaq itu seolah-olah terlihat kondisinya khusyuk, padahal di dalamnya tidak khusyuk. Kalau lagi bersama-sama, dia upayakan bagaimana secara lahir seperti sangat khusyuk, tapi hatinya sebenarnya tidaklah khusyuk. Yang kedua, kita pastikan bahwa amal-amal kita ketika bersama itu sama derajatnya dengan amal-amal ketika kita sendiri. Jadi tidak ada tasannu. Apa tasannu? Buat-buat, membikin-bikin, seolah-olah khusyuk, seolah-olah sempurna, seolah-olah Masya Allah. Tapi ketika sudah sendiri, maka hilang seolah-olahnya. Itu namanya seolah-olah. Makanya Abu Hurairah katakan,
bermohonlah kepada Allah agar dihindarkan kalian dari khusyuk nifaq. Jadi seolah-olah padahal di dalamnya itu tidak sebenarnya. Ini mirip dengan orang-orang munafik yang Allah sebutkan, la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidaklah ingat kepada Allah kecuali sedikit. Solat tetapi hatinya, fikirannya entah ke mana-mana, sangat sedikit sekali dalam kalbunya itu dia mengingat Allah. Yang lebih banyak apa? Yura'unan nas, pamer kepada manusia. Tapi kalau sudah enggak ada orang di tempat sunyi, kalau solat sekedarnya, kalau dia beramal sekedarnya, dia berinfak sekedarnya, karena dia beramal, motivasi awalnya bukanlah ibtigha wajhillah, tapi ada nifaq di dalam dadanya. Itulah kenapa Nabi kita katakan afdalus salawati ba'dal fariidah, sebaik-baik solat setelah yang fardu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Kenapa? Karena qiyamul lail itu tidak ada potensi nifaq dalam dada. Tak ada potensinya. Yang kedua, di salat kita ini yang teristimewa adalah subuh dan isya. Karena potensi nifaq itu sangat kecil di waktu subuh dan begitu pun di waktu isya. Apalagi dulu di masa Nabi kita alaihi salatu wasallam enggak ada lampu, gelap. Mungkin orang enggak tahu siapa yang di saf yang kedua, siapa yang di pojok kanan, siapa yang di pojok kiri. Tapi kalau masih berat untuk ke masjid di solat isya, berat ke masjid di solat subuh, itu belum aman dari bibit nifaq. Kenapa? Karena di masa Nabi orang munafik pun ikut solat zuhur, asar dan maghrib. Mereka baru absen ke masjid itu solat isya dan solat subuh. Maka Nabi katakan, "Law ya'lamun nasu ma fil fajri wal isya", andai manusia tahu apa sih yang Allah sembunyikan dari hadiah, dari imbalan bagi orang yang solat subuh dan solat isya ke masjid ini, la atauhuma walau habwan. Mereka pasti pengen ke masjid walau harus ditandu oleh anak dan cucunya, walau harus merangkak. Tapi kalau masih solat subuh masih sangat berat, isya masih sangat berat, hati kita masih ragu. Karena amalnya baru dengan subuh dan isya. Orang-orang munafik juga ikut solat zuhur, solat asar dan solat maghrib. Mereka bahkan bertanding dengan para sahabat untuk mendapatkan saf-saf terbaik di 3 solat itu. Itu yang ketiga. Nifaq amali. Jadi jujur dengan perbuatan di tengah keramaian atau saat sendiri, saat sunyi, bagi kita sama. Ya, kalau kita salat bersama Allahu Akbar, ya, ketika salat sendiri juga Allahu Akbar. Agar terhindar dari apa? Tidak jujur dalam praktek. Yang keempat, yang terakhir adalah jujur dengan perjanjian. Jujur dengan kesepakatan. Baik perjanjian kita dengan Allah, perjanjian kita dengan Rasulullah, atau perjanjian kita dengan orang, dengan komunitas, dengan siapa saja, terkait dengan hari, terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, itu mesti kita jaga. Karena Nabi kita katakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan kesepakatan. Maka kita bersyahadat bersama Allah
bersyahadat dengan Nabi, itu maknanya kita berjanji bersama Allah, berjanji bersama Rasul. Jujur kita bersama Allah. Berkali kita menyebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berjanji setia bersama Allah. Allah itu satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Maka dialah yang kita sembah. Dalam ucapan kita, dalam hati kita, dalam amal perbuatan kita, bukan yang lain. Kita berjanji kita akan memuliakan syariatnya. Kita akan patuh dengan peraturannya. Kita akan setia dengan perintah dan begitu pun tidak akan pernah setia dengan larangannya. Lalu kenapa kita kemudian dalam prakteknya tidak jujur dengan janji kita bersama Allah? Itu makna syahadatnya kita itu. Kita bersumpah untuk hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita patuhi, undang-undangnya yang akan kita ikuti, segala hukumnya akan kita patuhi, batas-batasannya kita tidak akan mau langgar. Setia, jujur bersama Allah. Itu maknanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berjanji juga, kita punya perjanjian bersama Rasul untuk membelanya, untuk menirunya, untuk mencontohnya, untuk meneladaninya. Dan kita tidak akan pernah beribadah kecuali dengan teladan dan contoh dan praktek yang dia lakukan. Lalu kenapa dalam hidup kita beribadah lalu, oh ini sepertinya baik juga ya, oh ini sepertinya berat ya. Kalau sudah kita berjanji bersama Allah, berjanji bersama Nabi, mestinya enggak ada kata-kata berat itu. Enggak ada kata-kata, oh ini lebih baik, ini sudah lama Quran, oh ini hadis itu kan cocok untuk zaman dulu, sekarang sudah enggak layak lagi. Mestinya enggak ada kata-kata begitu. Begitupun dengan manusia, ada begitu banyak kesepakatan, perjanjian. Oh kita ketemu ya jam sekian, di sana, hari itu, urusannya ini. Pinjam ya uangnya agak sebulan, nanti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, insya Allah saya bayar. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Jangan dengan mudah kita kemudian melanggarnya. Maka kalau kita dengan mudah melanggar janji-janji kita bersama manusia, bersama Allah, bersama Nabi-Nya, itulah yang membuat orang kemudian terjerumus kepada nifaq. Maka Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, coba lihat apa kata Nabi. Ayatul munafiqi thalathatun. Tanda orang munafik itu 3. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzaba. Bila ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mungkir. Ya, tanggal segitu ya, hari itu ya, seolah-olah kita kemudian enggak pernah berjanji. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah, jabatan, dititipkan sesuatu, berkhianat, tidak menjaga, tidak merawat, tidak menunaikan seperti sebagaimana mestinya. Di hadis yang lain, wa idza khasama fajara. Kalau bermusuhan itu permusuhannya berkesuman. Tidak cukup hanya 3 hari, bahkan tidak cukup hanya 3 tahun. Bahkan kadang-kadang diingatkan kepada anaknya, diingatkan kepada cucunya, hati-hati ya, itu. Maka Ibu yang mulia, keterikatan kita dengan lidah kita, keterikatan hati kita, keterikatan perbuatan kita, keterikatan kita dengan manusia, pastikan ya, karena dia tidak lahir
sikap jujur itu, ucapan itu, perbuatan itu, melainkan dari hati yang tulus, yang sehat, yang bersih. Maka mari Bapak Ibu yang mulia, dia akan meninggikan derajat kita di muka bumi dan meninggikan derajat kita di sisi Allah di akhirat. Dia membuat hati kita menjadi tentram, menjadi damai, sehingga orang yang jujur itu enggak punya beban. Dan ketika orang berdusta dan dia merasa dengan dusta itu dia akan mendapatkan satu keuntungan, nah dia akan berfikir bagaimana menutupi dusta pertama, dusta kedua, dusta ketiga, sehingga seperti yang Nabi katakan, wa yataharral kadhib, sehingga orang pada ujungnya Allah tuliskan sebagai seorang yang pendusta. Jagalah jujur ini dalam lisan kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita, dan dalam janji-janji kita bersama Allah, bersama Rasul, dan dengan umat manusia lainnya. Allahu a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.